Bab ini bersifat praktis. Setelah memahami bahwa Humix menjadi fondasi keterampilan yang relevan dan terus berkembang, langkah berikutnya adalah menghidupkan kembali serta memperkuat kemampuan tersebut hingga mencapai tingkat penguasaan yang lebih tinggi. Penulis membagi perjalanan menjadi 3 bagian. Pertama, menjadi sangat kreatif dengan memahami bahwa kreativitas bukan bakat artistik yang hanya dimiliki segelintir orang. Kreativitas mencakup gagasan, solusi, eksperimen, dan inovasi yang dapat dipelajari. Kedua, mempertajam pemikiran kritis. Kemampuan ini bukan sekadar pandai berdebat atau mencari kesalahan, tetapi menilai informasi secara objektif, mempertanyakan asumsi, menggunakan intuisi, menimbang etika, dan memahami motivasi diri. Ketiga, memperdalam kemampuan sosial. Kemampuan tersebut tidak sama dengan menjadi ekstrovert, melainkan mencakup empati, komunikasi, kepemimpinan, mendengarkan, penyelesaian konflik, serta kerja sama. Mesin dapat membantu ketiga wilayah itu, tetapi pengalaman, kesadaran, emosi, dan autentisitas manusia tetap menjadi sumber kedalamannya. Bab ini menawarkan kebiasaan nyata untuk melatih masing-masing Humix melalui eksperimen yang sesuai dengan diri kita. 3 jalur latihan dalam bab ini saling memperkuat. Kreativitas sejati membantu manusia menghasilkan gagasan, solusi, dan ekspresi yang baru. Ia dapat dikembangkan melalui proses eksplorasi, percobaan, serta penyempurnaan, bukan hanya melalui momen ilham mendadak. Penulis membagikan 3 keadaan yang paling produktif baginya. Olahraga yang membuat pikiran mengembara, fase antara terjaga dan tidur, serta kondisi mengalir ketika perhatian tenggelam dalam kegiatan. Pemikiran kritis membantu menilai informasi dan argumen dengan penilaian mandiri serta penalaran etis. Latihannya meliputi mengenali bias kognitif, membangun intuisi, menelaah media, meningkatkan kesadaran diri, dan merefleksikan keputusan. Kemampuan sosial memungkinkan manusia terlibat secara efektif dan harmonis. Pusatnya adalah kecerdasan emosional, kepemimpinan, serta komunikasi verbal dan nonverbal. Latihannya mencakup empati, komunikasi, penyelesaian konflik, kesadaran sosial dan budaya, kolaborasi tim, serta kemampuan menginspirasi. Ketiga jalur tidak menuntut kepribadian tertentu. Semuanya dapat diperkuat melalui latihan dan pembelajaran yang konsisten. Seseorang yang tidak dapat menggambar mungkin menganggap dirinya tidak kreatif. Orang juga dapat mengira kreativitas diwariskan bila orang tuanya bukan seniman. Bab ini membongkar pandangan tersebut. Kreativitas adalah kemampuan menghasilkan gagasan, solusi, atau ekspresi artistik yang baru dan asli. Ia bukan hanya tentang menjadi seniman. Kreativitas hadir dalam pemecahan masalah dan pemikiran inovatif di bidang sains, teknologi, usaha, dan kehidupan sehari-hari. Miskonsepsi lain adalah bahwa kreativitas selalu muncul sebagai ledakan inspirasi atau momen eureka. Momen semacam itu memang dapat terjadi, tetapi kreativitas lebih sering merupakan proses bertahap yang melibatkan eksplorasi, percobaan, dan penyempurnaan. Karena itu, kreativitas dapat dipelajari dan ditingkatkan. Ia juga bukan bakat bawaan yang hanya tersedia bagi kelompok terpilih. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk membangun kemampuan berharga ini. Pergeseran cara pandang tersebut penting karena orang cenderung tidak melatih sesuatu yang dianggap tidak dimilikinya. Ketika kreativitas dipahami sebagai kemampuan luas dan dapat berkembang, kita dapat mencari kebiasaan serta keadaan yang membantu gagasan baru muncul, lalu menguji mana yang paling sesuai dengan diri sendiri. Kecerdasan artifisial dapat menghasilkan karya seni dan puisi, tetapi penulis membedakan kemampuan mencampur pola dari kedalaman kreativitas manusia. Mesin dianalogikan sebagai koki yang mengikuti resep. Ia dapat menggabungkan bahan atau gagasan yang telah tersedia,
tetapi tidak menciptakan rasa baru yang lahir dari pengalaman dan emosi pribadi. Kreativitas manusia terjalin dengan kisah hidup, watak, kepribadian, harapan, impian, dan ketakutan. Karena itu, kreativitas setiap manusia seunik sidik jari. Kemampuan tersebut tidak dapat diautomatisasi secara autentik. Bab ini menyebut berbagai penelitian yang menunjukkan nilai keterampilan kreatif di pasar kerja meningkat selama beberapa dekade dan diperkirakan terus meningkat. Sebagai contoh, analisis lowongan kerja menemukan bahwa gaji untuk peran direktur kreatif meningkat 94% sejak 2015. Angka itu mendukung pesan bahwa kreativitas bukan hiasan, tetapi sumber nilai profesional. Mesin dapat membantu menghasilkan pilihan atau bentuk, tetapi manusia memberikan sumber emosional dan pengalaman yang menentukan makna. Karena itu, memperkuat kreativitas berarti memperbesar pembedaan dan nilai manusia di tengah kemampuan generatif yang semakin luas. Latihan kreativitas pertama berasal dari kebiasaan penulis berlari sekitar 3 mil setiap pagi. Ia menemukan dirinya lebih kreatif selama dan setelah olahraga. Ada beberapa penjelasan yang diberikan para ahli. Aktivitas fisik memicu pelepasan endorfin, hormon yang menciptakan perasaan positif dan dapat membuka pikiran. Berlari juga meningkatkan aliran darah dan oksigen ke otak, sehingga fungsi kognitif dan pemikiran kreatif mendapat dukungan. Olahraga mengurangi stres, sedangkan stres sering disebut sebagai penghambat kreativitas. Ketika kekhawatiran berkurang, ruang mental untuk gagasan baru menjadi lebih besar. Unsur terakhir adalah pikiran yang mengembara. Dalam kegiatan berulang seperti lari panjang, pikiran tidak harus terus berfokus pada tugas kognitif yang berat. Alam bawah sadar dapat mengolah persoalan dan menghubungkan gagasan atau ingatan yang tampak tidak berkaitan. Ilmu saraf mengaitkan keadaan ini dengan pemikiran asosiatif dan munculnya kombinasi serta perspektif baru. Berdasarkan pengalaman penulis, manfaat serupa dapat muncul dari olahraga apapun yang berlangsung lebih dari 15 menit dengan denyut jantung lebih dari 100 kali per menit. Latihan kedua memanfaatkan keadaan menjelang tidur. Penulis menemukan gagasan terbaik ketika berbaring, menutup mata, dan bernapas dalam. Fase peralihan antara terjaga dan tidur disebut keadaan hipnagogik. Penelitian psikologi dan ilmu saraf mengaitkannya dengan kreativitas, hubungan gagasan yang unik, dan pemikiran inovatif. Ketika seseorang mendekati tidur, alam bawah sadar menjadi lebih mudah diakses. Di dalamnya terdapat ingatan, intuisi, dan sumber kreativitas yang sering tidak muncul ketika pikiran sadar memegang kendali penuh. Keadaan ini juga berkaitan dengan peningkatan aktivitas gelombang alfa yang muncul ketika rileks, bermeditasi, atau tepat sebelum tertidur. Penulis sering memperoleh gagasan pada malam hari dalam fase tersebut dan segera menuliskannya pada jurnal di telepon. Praktik ini menekankan dua hal. Pertama, kreativitas tidak selalu muncul ketika kita memaksa perhatian bekerja lebih keras. Ia dapat tumbuh ketika kendali sadar melonggar. Kedua, gagasan yang muncul perlu segera ditangkap sebelum menghilang. Dengan menyediakan ruang hening dan alat untuk mencatat, kita memberi jalan bagi alam bawah sadar untuk ikut menyelesaikan persoalan kreatif. Latihan ketiga adalah memasuki kondisi mengalir. Penulis mencapainya dengan tenggelam dalam kegiatan menulis sambil mendengarkan musik yang menginspirasi. Dalam keadaan ini, seseorang kehilangan kesadaran terhadap waktu dan tekanan luar, sehingga perhatian terhadap pikiran internal serta kreativitas meningkat. Kondisi mengalir dikaitkan dengan keseimbangan beberapa zat kimia otak, termasuk dopamin, endorfin, norepinefrin, dan serotonin. Kombinasi tersebut meningkatkan fokus, mempercepat pengolahan informasi, serta mendukung pemikiran kreatif.
Dopamin khususnya berperan dalam sistem penghargaan otak dan membantu manusia melihat pola serta membuat hubungan baru. Kondisi mengalir juga menghasilkan fokus yang kuat pada saat ini dan mengurangi gangguan. Konsentrasi tersebut memungkinkan seseorang menyerap serta mengolah lebih banyak informasi yang relevan dengan tugas, lalu menghasilkan gagasan dan solusi kreatif. 3 praktik kreativitas dalam bab olahraga, keadaan menjelang tidur, dan kondisi mengalir, bukan rumus yang sama bagi semua orang. Penulis menganjurkan pembaca membaca, mencoba, dan menemukan praktik yang paling sesuai. Pengembangan kreativitas adalah eksperimen pribadi yang membutuhkan pengamatan terhadap keadaan ketika pikiran paling subur. Pemikiran kritis sering disalahartikan sebagai kemampuan berdebat atau menunjukkan kesalahan dalam gagasan orang lain. Ada pula yang menganggapnya hanya berguna untuk pekerjaan akademik dan persoalan yang sangat intelektual, atau harus menggunakan logika dingin tanpa emosi. Bab ini membantah ketiga anggapan tersebut. Pemikiran kritis dapat berkembang melalui latihan dan pendidikan. Tujuannya adalah menganalisis serta menilai informasi secara objektif, bukan sekadar mencari kekurangan. Kemampuan ini berguna dalam keputusan sehari-hari, pemecahan masalah, refleksi diri, dan berbagai keadaan profesional maupun pribadi. Penalaran logis memang penting, tetapi emosi dan intuisi juga mempunyai peran. Kualitas keputusan lahir dari keseimbangan rasionalitas dengan kecerdasan emosional. Penulis mendefinisikan pemikiran kritis sebagai kemampuan menilai informasi serta argumen dengan penilaian mandiri dan penalaran etis. Di dalamnya terdapat pertanyaan terhadap keabsahan informasi, penggunaan intuisi, dan refleksi diri untuk memahami bias, tujuan, serta motivasi. Hasil yang diharapkan adalah kepercayaan. Kemampuan mengajukan pertanyaan yang tepat juga menjadi pusatnya. Bila persoalan dirumuskan dengan baik, sebagian besar jalan menuju solusi telah dibuka, termasuk ketika memberi perintah kepada sistem. Kecerdasan artifisial dapat merencanakan liburan, mengolah informasi, dan memberi saran, tetapi hal itu tidak sama dengan menguasai pemikiran kritis. Sistem dapat mengikuti logika, tetapi tidak memahami etika atau meragukan informasi seperti manusia. Ia tidak melakukan refleksi kritis. Manusia dapat mempertanyakan bukan hanya bagaimana suatu tindakan dilakukan, tetapi mengapa tindakan tersebut layak dilakukan. Manusia juga bertanggung jawab menilai keluaran teknologi dan menentukan kepantasannya dengan memahami implikasi luas serta akibat yang mungkin tidak disengaja. Kita dapat mempertimbangkan keadilan, kewajaran, dan hak asasi manusia. Sistem mengikuti proses berbasis data yang tidak secara bawaan memuat penalaran moral. Ia dapat beroperasi dalam pedoman etis yang dibuat manusia, tetapi tidak menciptakan pedoman tersebut karena tidak memahami nuansa nilai manusia dan konteks masyarakat yang membentuknya. Pemikiran kritis juga memiliki dimensi pribadi, menemukan motivasi, tujuan, dan nilai diri. Mesin tidak mempunyai kesadaran diri atau motivasi pribadi, sehingga tidak dapat menemukan mengapa miliknya. Kemampuan ini tetap terkait dengan pengalaman manusia, intuisi, kesadaran diri, dan konteks moral yang luas. Penulis menawarkan 5 latihan harian. Pertama, bangun kesadaran dan kendali terhadap bias kognitif. Pelajari berbagai bias, termasuk bias konfirmasi, efek jangkar, dan kepercayaan berlebihan, lalu tinjau proses keputusan untuk melihat kapan bias memengaruhi penilaian. Kedua, bangun dan percayai intuisi secara terarah. Refleksikan keputusan masa lalu, kenali saat intuisi membawa hasil yang tepat atau keliru, dan bedakan wawasan intuitif dari reaksi impulsif. Ketiga, biasakan menganalisis media serta informasi secara kritis. Pertanyakan sumber, konteks, dan maksud di balik materi yang dikonsumsi. Keempat, kembangkan kesadaran diri.
Luangkan waktu memahami motivasi, nilai, dan bias pribadi agar keputusan selaras dengan mengapa yang dimiliki. Kelima, praktikin pemikiran reflektif. Tinjau tindakan, keputusan, hasil, dan proses berpikir secara teratur untuk memperbaiki keputusan berikutnya. Latihan-latihan tersebut menjadikan pemikiran kritis bukan teori, melainkan kebiasaan mengawasi cara pikiran bekerja. Tujuannya bukan menjadi ragu terhadap segala sesuatu, tetapi membangun penilaian yang lebih mandiri, kontekstual, etis, dan dapat dipercaya. Kemampuan sosial sering dianggap sama dengan pandai berbicara, mudah bergaul, atau berkepribadian ekstrovert. Orang yang bekerja di bidang teknis dapat menganggap dirinya tidak memiliki kemampuan semacam itu. Namun, cakupannya jauh lebih luas. Komunikasi efektif, empati, kepemimpinan, mendengarkan secara aktif, penyelesaian konflik, dan kerja tim. Kemampuan sosial juga bukan hanya untuk pekerjaan yang berhadapan langsung dengan pelanggan atau bergantung pada tim. Dalam pekerjaan teknis dan mandiri sekalipun, seseorang perlu menjelaskan gagasan dengan jelas, bekerja sama, dan menavigasi dinamika tempat kerja. Semua manusia secara alami mempunyai kemampuan sosial, dan kemampuan tersebut dapat diasah melalui latihan serta pembelajaran. Pusatnya adalah kecerdasan emosional, memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi diri sekaligus menavigasi hubungan dengan empati. Kepemimpinan menambahkan kemampuan membimbing, memotivasi, dan memberi pengaruh positif. Komunikasi efektif menyampaikan pesan serta emosi dengan jelas dan membangun, melalui kata maupun isyarat nonverbal. Keseluruhan kemampuan ini meningkatkan kerja tim, penyelesaian konflik, dan mutu hubungan dalam kehidupan pribadi serta profesional. Sistem percakapan dapat membantu komunikasi dan menafsirkan keadaan emosional tertentu. Tetapi keseluruhan kemampuan sosial, terutama kedalaman emosi dan pembangunan hubungan, tetap khas manusia. Respons mesin berasal dari algoritma dan pola yang dipelajari, bukan empati atau pemahaman yang sungguh-sungguh. Hubungan manusia digerakkan autentisitas serta ketulusan, dua hal yang penting untuk membangun kepercayaan dan makna. Karena tidak mempunyai emosi nyata, mesin sulit menjadi pasangan hubungan pada tingkat pribadi yang dalam. Penulis membandingkannya dengan burung yang mengulang kata tanpa memahami maknanya. Empati manusia membawa cerita pribadi dan kedalaman emosi. Pada akhirnya, hanya manusia yang dapat benar-benar berinteraksi secara autentik dengan manusia lain. Karena alasan ini, pekerjaan dan keterampilan yang memerlukan kemampuan sosial tinggi meningkat nilainya. Bab menyebut bahwa peran berfokus pada manusia, seperti spesialis keberhasilan pelanggan dan rekan komunitas, mengalami peningkatan lowongan lebih dari 200% antara 2019 dan 2022. Permintaan tersebut mencerminkan kebutuhan terhadap profesional yang cerdas secara emosional dan mampu membangun hubungan, bukan sekadar menyampaikan kata-kata yang terdengar tepat. Ada 6 wilayah latihan kemampuan sosial. Pertama, kembangkan empati dengan mendengarkan tanpa segera menyusun jawaban. Perhatikan kata, nada, dan bahasa tubuh, lalu coba melihat keadaan dari sudut pandang orang lain. Kedua, tingkatkan komunikasi melalui kejelasan berbicara, bercerita, dan menjelaskan gagasan rumit dengan sederhana. Sadari bahasa tubuh, ekspresi, gerak, kontak mata, dan nada suara agar selaras dengan pesan verbal. Ketiga, pelajari penyelesaian konflik. Akui dan validasi perspektif berbeda tanpa harus menyetujuinya, jaga kenetralan, arahkan dialog yang membangun, serta cari titik temu. Keempat, bangun kesadaran sosial dengan membaca isyarat, ritual, dinamika kelompok, dan norma budaya yang memengaruhi interaksi. Kelima, perkuat kolaborasi tim. Kenali kemampuan dan perspektif yang berbeda, lalu ciptakan lingkungan inklusif agar setiap anggota merasa dihargai serta
dapat berkontribusi. Keenam, kembangkan kepemimpinan melalui kemampuan menginspirasi, memotivasi, berbicara di depan umum, bercerita, menunjukkan gairah dan visi, berpikir strategis, serta menyeimbangkan sasaran jangka pendek dan panjang. Fokus pada wilayah tersebut memperdalam interaksi manusia yang efektif, empatik, dan bernuansa. Bab ini menutup perjalanan menuju penguasaan Humix dengan ajakan untuk berlatih secara sengaja. Kreativitas dapat dibangkitkan dengan menciptakan ruang bagi pikiran, bergerak hingga tubuh dan otak lebih terbuka, memanfaatkan fase menjelang tidur ketika alam bawah sadar muncul dan memasuki kondisi mengalir yang mengurangi gangguan. Pemikiran kritis dipertajam dengan mengajukan pertanyaan lebih baik, mengenali bias, menguji sumber serta maksud informasi, membedakan intuisi dari impuls, memahami nilai diri, dan merefleksikan akibat keputusan. Kemampuan sosial diperdalam melalui mendengarkan yang nyata, perhatian terhadap kata serta isyarat nonverbal, empati, komunikasi yang jelas, penyelesaian konflik, kesadaran budaya, kolaborasi inklusif, dan kepemimpinan yang menginspirasi. Tidak ada satu latihan yang selalu cocok untuk semua orang. Penulis mendorong pembaca membaca, bereksperimen, dan menemukan praktik yang sesuai dengan dirinya. Kecerdasan artifisial dapat membantu menciptakan, menganalisis, atau berkomunikasi, tetapi tidak membawa pengalaman hidup, kesadaran diri, penalaran moral, emosi nyata, dan ketulusan manusia. Kedalaman tersebut bukan sesuatu yang cukup dipahami. Ia perlu terus dipakai, diuji, dan dikembangkan sampai menjadi kebiasaan.